pembicara pertama dalam mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai masyarakat internasional. Dengan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot. Saya sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri. Dan sebelum memasuki poin selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kata dari mosi tersebut, Dewan Juri, yaitu yang pertama, humanoid robot. Humanoid robot yaitu robot yang dirancang menyerupai manusia namun dibuat menggunakan machine learning atau sistem yang mengenali pola, membuat prediksi dan mengambil tindakan berdasarkan data yang diberikan oleh programmer, Dewan Juri. Kemudian transisi pengalokasian berarti melakukan transisi antara manusia ke robot itu sendiri, dan Dewan Juri, yaitu sebuah transisi, Dewan Juri. Kemudian di sini tenaga manusia sendiri tidak hanya dokter, suster, guru, dan pasukan militer, Dewan Juri, tapi bisa juga tenaga-tenaga pekerja seperti kuli bangunan dan sebagainya, Dewan Juri. Kuli bangunan di negara konflik dan lain-lain, Dewan Juri. Kemudian masalah yang ada di mosi ini yaitu bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia memang memiliki banyak risiko, Dewan Juri, terutama bila dikerahkan ke negara-negara konflik. Bahkan negara-negara miskin pun memiliki risiko yang besar untuk tenaga manusia, Dewan Juri. Oleh karena itu maka dipertimbangkan untuk menggantinya menjadi humanoid robot, Dewan Juri. Dan tujuan kita kali ini yaitu mengurangi risiko bagi relawan kemanusiaan yang dikerahkan untuk bantuan kemanusiaan, dan mekanisme atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan riset mendalam untuk mengembangkan robot, dan kedua yaitu dengan cara terjun langsung, dan berarti kita akan menerjunkan beberapa relawan untuk melakukan riset mendalam ke beberapa negara-negara atau daerah-daerah yang memerlukan bantuan, Dewan Juri, untuk mengembangkan robot tersebut. Dan memasuki ke poin selanjutnya, Dewan Juri, emosi ini dapat muncul dan penting karena bantuan kemanusiaan tujuannya untuk membantu di negara-negara atau tempat yang memerlukan bantuan, dan hal ini memerlukan suatu SOP keselamatan yang benar-benar matang, Dewan Juri, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk, Dewan Juri. Oleh karena itu kita mempertimbangkan antara apakah masih menggunakan tenaga manusia atau harus diganti menjadi humanoid robot, Dewan Juri. Dan kemudian kita tahu bahwa mengirimkan bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia memang sangat berisiko, Dewan Juri. Entah itu kita tidak tahu keadaan pastinya di tempat kejadian atau tempat-tempat daerah-daerah yang akan kita datangi, Dewan Juri, atau yang akan didatangi oleh relawan berbasis manusia, Dewan Juri. Dan entah itu di negara konflik yang pastinya negara-negara yang melakukan suatu perang, entah itu perang antar negara atau perang antar daerah atau perang etnis, Dewan Juri, itu sangat berisiko karena kita tahu bahwa di situ biasanya tidak pandang bulu entah itu benar-benar penduduk situ atau bukan, Dewan Juri. Kemudian di negara miskin biasanya membutuhkan bantuan seperti air bersih, atau memerlukan bahan-bahan pokok untuk makanan, atau memerlukan pakaian dan lain-lain, Dewan Juri. Tapi pada akhirnya di negara miskin pun terdapat risiko yang ada, Dewan Juri, yaitu di negara miskin biasanya banyaknya konflik antar etnis, Dewan Juri, dan ini juga biasanya terjadi, dan ini contohnya ada di Afrika, Dewan Juri. Dan kemudian daerah bencana, di daerah bencana, entah itu daerah bencana alam atau bencana non alam, Dewan Juri, kita tidak tahu keadaan pastinya, dan kita tidak tahu apakah akan ada bencana alam susulan ataukah tidak, dan ini sangat berisiko pada akhirnya, Dewan Juri. Dan dengan mengirimkan humanoid robot kita dapat mengurangi risiko tersebut seperti tujuan yang saya katakan sebelumnya, Dewan Juri. Memang mungkin bahwa orang-orang yang dikerahkan sudah siap mengambil risiko-risiko yang ada, Dewan Juri. Tapi bukankah tujuan kita di sana untuk membantu bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Dewan Juri? Dan bila kita mengerahkan tenaga berbasis manusia, dan tenaga berbasis manusia itu pada akhirnya mengambil risiko, berarti apa bedanya kita adanya
Dan bila pada akhirnya tenaga manusia ini menjadi terdapat keadaan yang tidak diinginkan, maka apa bedanya dengan kita tidak mengirimkan bantuan sama sekali, Dewan Juri. Begitu. Kemudian contoh saja ya, misalnya kita mengirimkan tenaga manusia ke daerah-daerah bencana alam. Kita mengirimkan tenaga manusia kemudian ke daerah bencana alam, kemudian ternyata di sana terdapat bencana alam susulan, dan pada akhirnya tenaga manusia ini terluka atau menjadi korban bahkan, Dewan Juri. Pada akhirnya kita harus mengirimkan tenaga manusia kembali, bukan hanya untuk bantuan kemanusiaan, tapi juga untuk membantu korban atau membantu tenaga manusia yang telah kita kerahkan sebelumnya, Dewan Juri. Dan pada akhirnya ini akan mengulur waktu, dan pada akhirnya ini tidak akan efektif, Dewan Juri, untuk membantu korban-korban di sana, Dewan Juri. Dan kita tahu bahwa humanoid robot dirancang untuk bekerja sesuai data yang diberikan programmer, maka kita harus maka untuk mengembangkan ini atau untuk dapat menggantikan manusia, maka kita harus mengadakan riset dengan cara kita mengarahkan tenaga manusia untuk turun langsung sebelumnya untuk ke daerah-daerah konflik atau daerah-daerah yang memerlukan bantuan, Dewan Juri. Dan tenaga manusia itu pada ini akan mengerti keadaan pastinya di sana, dan tenaga manusia ini akan melakukan riset atau resiko dan lain-lain yang diperlukan untuk mengembangkan robot supaya humanoid robot ini dapat menggantikan manusia, Dewan Juri. Kemudian dengan itu semua kita dapat mengembangkan robot menjadi lebih baik, dan supaya robot dapat mempertimbangkan resiko dan langkah yang ia lakukan supaya bisa membantu dan menggantikan tenaga manusia, Dewan Juri. Dan dengan mekanisme ini memang mungkin kita akan mungkin di awal kita akan mengambil resiko dengan mengirimkan tenaga manusia pada akhirnya, Dewan Juri, tapi pada akhirnya hal ini akan berdampak baik ke depannya, Dewan Juri, karena pada akhirnya dengan langkah ini kita dapat mengembangkan robot yang kita punya, dan ini akan mengurangi resiko yang ada atau resiko untuk kedepannya bila kita mengirimkan tenaga robot, Dewan Juri. Dan yang pasti awalnya mungkin akan kita awalnya akan mengambil risiko dengan mengirimkan tenaga manusia, dan mungkin memang pada awalnya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, Dewan Juri, tapi pada akhirnya hal ini akan berdampak baik karena kita akan menggantikan tenaga manusia ke tenaga robot, Dewan Juri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.